Ini netizen kan sering request ya, jangan cuma show unitnya doang dong, rumah aslinya kayak gimana? Oke, kita penuhin. Kita juga akan house tour singkat ya di rumah production house-nya kayak gimana. Kita lagi ada di Prancis ya. Ini belakang kita kayak Arc de Triomphe nih. Buset, gede banget, gate-nya megah banget, mewah banget. Tapi sebenarnya kita nggak di sana sih, kita di Indonesia nih. Kita di Indonesia, kita di daerah Parung Panjang, tepatnya di perumahan Millennium City. Sebenarnya nggak perumahan sih, ini kawasan gede banget. Total kawasan di sini luasnya sampai 1.388 hektar. Asli, gede banget, sumpah. Nah ini kita mau nge-review show unitnya yang ada di situ. Tuh, yuk kita ke situ. Dan di belakang kita seperti yang terlihat itu ada dua rumah contoh. Yang satu itu tipe 6x10, lebarnya 6, panjang ke belakangnya 10 meter teman-teman. Dan yang sebelahnya itu tipe 6x12, beda di panjang doang sih. Yang ini panjangnya 12 meter ke belakang. Lagi ada tamu juga nih yang lagi show unit. Dari tadi rame di sini teman-teman. Menariknya ya teman-teman, di sini di show unitnya dibikin ada taman-tamannya dulu nih. Jadi ketika kita datang ke sini kita tuh lebih kayak, wih, cantik nih ya. Ada taman-tamannya gitu kan, ada rumput-rumput hijau gitu. Kalau kita perhatiin nih teman-teman, rumah ini tuh desainnya American Classic, ya nggak? Di situ banyak banget aksen garis-garis di fasad rumah ini ya. Mulai dari atasnya tuh kan, terus agak melengkung ke dalam gini, terus turun lagi, dia ada garis-garis yang timbul lagi gitu. Bahkan jendela-jendelanya pun dibikin ada seolah-olah ada frame-nya gitu loh teman-teman, frame yang timbul menjorok ke depan gitu. Satu yang paling menarik juga yang bikin desain Amerika klasiknya lebih kental yaitu pemilihan warnanya itu sendiri. Kombinasi warna abu-abu dan warna putih di semua kusen-kusennya maupun di aksen garis-garisnya itu sendiri. Lagi-lagi gue bilangnya garis-garis mulu ya. Kalau kita lihat jendelanya ini juga menarik nih. Banyak banget list-list kotak-kotak kayak gini ya. Tuh. Menambah kuat kesan Amerika klasiknya. Ini kan kusennya pakai aluminium ya teman-teman ya, aluminium warna putih gitu. Yang sini cat warna putih aluminium, yang sini cat putih warna dinding, jadi agak sedikit berbeda ya. Nah terus di sininya ada sedikit area teras nih ya teman-teman ya, untuk menuju masuk ke dalam rumahnya. Habis ini kita masuk ketika para tamunya sudah selesai viewing sih. Yuk. Sekarang aku udah masuk nih ke dalam rumahnya, gantian sama aku dulu ya. Begitu aku masuk ya teman-teman, ini kan desain rumahnya Amerika klasik ya kan, kayak yang udah di-mention sama Mas Wicak tadi. Begitu masuk tuh putih, semua warnanya didominasi sama warna putih, karena itu ciri khas rumah desain Amerika klasik. Dan temboknya tuh pasti ada aksen-aksennya kayak gini teman-teman. Kalau rumah desain Amerika klasik, iya nggak? Bener nggak? Betul. Nah, jadi di lantai 1 ini ceritanya itu ada living room di sebelah sini. Terus ada dining areanya, ada kitchen, kelihatan juga tuh tangga untuk menuju lantai kedua, tapi nanti. Terus ada gudang, ada 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur nih di bawah. Tapi kita bahas satu-satu, mulai dari living roomnya dulu, oke? Sini. Nah teman-teman, untuk pemilihan furniture yang ada di dalam rumah ini juga tentunya disesuaikan dong sama tema rumah ini. Kita mulai dari sofanya nih. Untuk pemilihan bentuk dan warna sofanya nih, wah, cocok ya buat tema rumah Amerika klasik ya. Betul. Warnanya kayak gini bentuknya. Terus di sini ada juga mejanya sama lampu-lampunya yang model klasik nggak sih nih menurutmu? Iya, kayak ada juga sih. Iya sih, klasik itu lebih ke klasik gitu. Iya udah, oke aku sama manut. Di belakangnya ini, frame-nya itu bentuknya nih, banyak kayak ukiran-ukirannya kayak gitu. Itu klasik banget nih, ditambah lukisannya juga tuh. Bukan lukisan sih, foto sih ini. Oke. Ini foto, ini Empire State Building, ini Chrysler Building, dua-duanya di New York. Oke siap, ini karena udah kelihatan juga nih, tadi aku belum mention kan. Jadi temboknya di sini, dindingnya itu semua dipasangin wallpaper yang warnanya abu-abu soft banget, mudah banget gitu. Jadi kenapa misalnya ini dindingnya putih doang, pasti kan aksen ininya tuh yang warna putihnya ini yang menjadi ciri khasnya jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi biar ini kelihatan lebih menonjol gitu, jadi dindingnya dibuat warna yang berbeda, gitu kan. Terus di bawahnya ini dipasangin karpet yang panjangnya sama kayak sofanya, di tengah-tengah ditaruh coffee table, dan ini teman-teman, roman shade-nya ada yang sedikit berbeda dengan biasa yang kita review ya.
Tuh, Apa tuh? Kalau tema Amerika klasik tuh dia pasti milih yang lebih kayak ada motif-motifnya gitu loh. Bener nggak? Biasanya tuh kan polosan aja kalau rumah-rumah minimalis. Ya sih. Ya kan? Tuh ada motifnya kayak gini, Roman shade-nya. Cantik ya? Geser dikit ke sini. Pintunya Pintunya ini dari apa? solid engineering sih. Oke, dan tinggi banget ya? Ya. Apa aku yang pendek? Dia Au. Yang paling bikin menariknya, pintunya pun juga ada aksen kotak-kotaknya oh itu iya loh. benar, jadi sama ya kayak di dindingnya juga ya? Iya. Pintunya pun dibuat kayak gini gitu. Itu yang mempertegas American klasiknya sih. Betul sekali. Nih teman-teman, kalau dilihat dari kamera ya, untuk tempat TV-nya ini emang sengaja udah dibentuk nge-frame kotak gitu, warna putih tuh sampai atas ya kan. Kayaknya pinggir-pinggirannya ini dari particle board gitu ya, dicat warna putih. Assalamualaikum. Lucu Terus dia. tengah-tengahnya ini ditaruh TV nih, ukurannya juga pas sih menurutku sama ukuran living roomnya ini ya kan. Di bawahnya sini ada rak-rak TV, terus nyambung ke atas ada ambalan, 2 ambalan yang ditaruh sepanjang kotaan ini gitu kan. Kamu nggak nyampe ya? Nggak nyampe gini-gini. Nah ini aku udah memasuki dining area yang bergabung dengan area kitchennya ya, yang ada di sini. Nih teman-teman, kalau rumah Amerika klasik dia tuh pasti pemilihan furniturnya tuh besar-besar gitu loh. Kayak kursi makannya ini juga tuh perabotannya tuh yang besar. Dan ini tuh empuk banget. Buat makan berjam-jam nyaman banget gitu kan. Kita bisa juga lihat dari pemilihan mejanya nih, klasik banget bentuknya tuh. Sampai kaki mejanya aja bentuknya kayak gitu. Ya kan? Itu kaki meja, itu kakimu. Pemilihan. Nih di bagian sebelah sininya teman-teman dikasih variasi kaca, tapi ini bukan kaca sih, cermin, maaf salah. Beda loh. Iya ya, kalau kaca nggak bisa buat bercermin ya. Kalau cermin Nggak bisa. bisa buat berkaca. Ya nggak juga. Ya gitulah. Oke. Nah di sini dikasih cermin, tapi ini tuh cantiknya tuh cerminnya tuh nggak yang polosan gitu, jadi dia divariasi nih, cantik ya di sini. Jadi ini juga bisa menambah kesan luas ya pada ruangan ini. Nih teman-teman, untuk pemilihan lampu gantungnya juga bentuknya cantik banget nih, ya kan? Dia ada rangka-rangkanya gitu tuh, kayak laba-laba deh kalau dari bawah sini. Tapi ini kalau aku ngelihat dari sini, dia itu kurang center. Ini lampunya itu jatuh tepat di pinggir meja makan sini. Mungkin meja makannya bisa digeser sedikit ke sini, jadi center di tengah gitu lampunya. Betul? Betul. Sekarang kita ke kitchennya yuk. Yang pertama yang paling mencolok perhatianku itu desain kitchen setnya ini, lemari kitchen setnya ini. Cantik ya? Beda banget nih kalau misalnya desain Amerika klasik tuh kayak gini dia. Jadi kayak ada kotak-kotaknya kayak gini dan dia tuh tinggi banget sampai atas gitu. Aku nggak tahu sih gimana cara naruhnya yang paling di atas sana. Mungkin harus manjat dulu kali ya, nggak nyampe soalnya. Kita turun ke bawah sekarang. Nih untuk backsplash-nya di sini dipakein cermin ya kan. Mudah sih dibersihinnya kalau misalnya kena cipratan minyak gitu kan. Namanya juga dapur. Tapi ini yang aku heran kok nggak ada kompornya di sini. Mungkin show unitnya ini kurang aja sih ngeletakin kompor di sini ya kan. Harusnya dikasih kompor di sebelah sini gitu, dan ini ada colokannya buat blender, magicom dan lain-lain. Terus di sebelah sini ada sinknya nih teman-teman, dia bentuknya kotak gitu kan luarnya. Terus untuk dalamnya dia juga persegi sebenarnya, cuman sisi-sisinya tuh yang tumpul gitu loh. Untuk countertopnya di sini dipakein granit, cantik nih motifnya. Ada corak-corak warna abu-abu, hitam, putih gitu dicampur jadi satu di sini. Nah untuk kitchen set bawahnya nih teman-teman, tadi aku udah sempat ngeliat sih, ini aku bingung sih ngebukanya kayak gimana karena dia tuh nggak ada handle-nya. Dan bagian atasnya ini tuh bener-bener mepet gitu sama si granitnya ini, jadi susah gitu untuk ngebukanya tuh susah tangan kita. Ya ini emang di show unit aja sih ya, untuk menggambarkan kepada konsumen kayak gimana sih nanti rumahnya bisa Iya didesain bener. seperti apa. Tapi untuk kayak gininya kan ini hanya untuk mencontohkan aja, hanya untuk referensi aja gitu. Sekarang kita ke sini nih, masih nyambung ya sama yang tadi. Ini untuk kulkas. Nah kalau untuk kayak gini tuh pasti custom nih, jadi kulkasnya diukur dulu seberapa ya kan, terus dibuatin nih kotakannya kayak gini biar pas, biar rapih gitu loh. Di atasnya sini masih ada lemari lagi untuk penyimpanan. Udah deh, sekarang kita lanjut ke sini. Terus di sini ada tangga ya teman-teman, ini untuk menuju lantai 2. Tapi nanti, karena belum selesai lantai satunya. Di bawah tangga juga dimanfaatin lagi nih teman-teman untuk lemari penyimpanan. Nah kalau yang di sini karena ini jaraknya tuh nggak terlalu mepet gitu, jadi dia gampang nih dibukanya. Di sini ada ruangan apa? Coba kita intip dulu.
Ternyata ada gudang teman-teman di sini. Udah sih cuma gudang gitu aja yang memanfaatkan area di bawah tangga jadiin gudang penyimpanan. Kita tutup dulu. Nih, ada variasinya kayak gini lagi, ngeframe putih gitu ya. Cantik, ada lukisannya juga. Sekarang kita masuk yuk ke dalam kamar mandinya nih. Begitu masuk di sini, di depan langsung ada area toilet duduk ya. Terus kita ke kiri, ini ada wastafel sama cermin. Nih, cermin aja cantik nih, dibentuk kayak gini, frame gitu kan. Di sebelahnya ada area untuk showernya nih teman-teman. Tapi nih kita ke bawah dulu dikit. Biasanya kalau area shower itu level lantainya lebih diturunin, jadi nggak sama rata kayak gini. Dan lagi ini kan lantainya di kamar mandi ini tuh pakai homogeneous tile yang biasa ya nih, yang licin gitu kan. Kalau misalnya di kamar mandi biasanya itu pakainya tuh yang keset, homogeneous tile juga tapi yang keset. Jadi kalau licin kayak gini tuh rawan kepleset sih. Tapi lagi-lagi ini kan namanya juga show unit ya. Jadi kalau misalnya realnya nanti teman-teman bisa ubah tuh pakai lantai yang keset, ya kan? Sama satu lagi nih, di sini ada jendela yang di bagian atasnya sini dia bisa dibuka. Jadi buat ventilasi. Aku agak gigit ya nggak nyampe tuh buat ventilasi. Dan ini tuh kacanya tuh kaca burem gitu ya. Tapi mungkin bisa ditambahin semacam gorden atau apa biasanya? Ya, gorden. Ya biar nggak kelihatan dari luar. Oke, gantian gue yang menjelaskan. Ini kita mau masuk ke kamarnya. Seperti yang teman-teman lihat juga, bahkan detail pintunya aja ini tetap ada aksen kotak-kotaknya gini loh teman-teman. Ya kan, dari tadi ini sering kita lihat nih model-model kayak gini di rumah ini sih, tapi ya yuk kita masuk. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah kamar di lantai 1 dengan kasur queen size. Mungkin ini bisa jadi master bedroom sih ya, kalau boleh gue simpulin teman-teman. Sebenarnya inspirasi pemilihan furnitur maupun perabotnya di ruangan kamar ini pun itu simple sih sebenarnya, nggak banyak neko-neko, tapi dia bener-bener diperhitungkan. Mulai dari memilih wallpapernya, wallpaper dindingnya, mulai dari milih roman setnya, nih kayak satu warna kan, terus pemilihan spraynya, kasurnya, terus lemarinya, juga ada cermin-cerminannya di sini. Semuanya tuh dibikin satu tema. Kalau nggak diperhitungkan kan kadang kita suka, oh mau beli lemari dulu, oh mau beli dipan dulu, oh mau beli ini. Nanti malah jatuhnya kamarnya tuh nggak bisa bagus, ruangnya nggak bisa bagus karena tidak diperhitungkan, sehingga memilihnya tuh nggak yang match gitu loh, nggak yang senada, nggak yang seirama. Ya ini salah satu contoh, salah satu inspirasi ketika kita menata rumah, menata ruangan dengan baik. Bisa ditiru. Oke. Kita keluar kamar, kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum ke sana, gue mau mention dikit nih ya. Ini kalau kita perhatiin lumayan bagus juga nih teman-teman. Tuh, lampunya, peletakan fixture lampunya yang ada di situ, sini, sini, sini. Itu tuh kayak segaris gitu loh teman-teman. Jadi bagus. Berarti ini pas di awal ketika si arsitek mendesain rumah ini, dia tuh bener-bener digambar detail nih peletakannya segaris gini biar cantik. Kita bahas dulu area tangga karena salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Nah ini desain tangganya, ini kan sini langsung ketemu area tinggi ya teman-teman ya. Dia dibelokin nih, tinggi terus menuju landai. Jadi otomatis pijakan pertama menuju tangga adalah di sini. Berarti ketika kita memijak di sini, kita perlu pegangan. Nah ini dia udah sediain railing nih di pojokan sini. Karena kan kalau yang di bagian sininya kan kecil, jadi nggak mungkin naik dari sini. Untuk anak tangganya juga semuanya pakai homogeneous style ya teman-teman ya. Nih pakai homogeneous style, bahkan lantainya pun juga pakainya homogeneous style. Dan ada plinnya di sini. Plin di sini. Di anak tangganya pun juga ada plinnya di sini, yang bentuknya juga sama nih, satu tema dengan semua ruangan yang ada di tempat di rumah ini tadi. Cuma satu nih teman-teman, ada koreksi. Nah ini dia anak tangganya ini sininya nggak dibikin ada nosingnya gitu loh. Ya ini udah lumayan bagus sih, natnya dibikin agak halus gini. Tapi kalau nat gini kan lama-lama bakal pecah-pecah gitu kan. Jadi malah ngebikin sudut-sudut sininya jadi tambah tajam. Saran gua pakein step nosing, terus ini juga dibikin yang model bull nose gitu. Jadi nggak begitu tajam anak tangganya gitu, lebih secure sih. Oke. Oke, ini di tengah-tengah menuju lantai 2 ada satu jendela yang gede banget nih ya. Tuh, gede banget sampai atas loh. Tinggi. Iya tinggi banget, ini jadi bakal menerangi area
tangganya nih, area void di tangga. Kalau kita buka sih, kalau ini kan ditutup nih pakai roman shade. Teman-teman, cerita sedikit ya dari desain tangganya ini. Kita paham sih sebenarnya ini kan rumah nggak terlalu gede, jadi tanahnya terbatas sehingga dia harus mengefisiensikan semua ruangan di sini gitu kan, termasuk tangganya. Tangganya pun memakan lahan nih cuma dikit banget nih. Tapi dia mengorbankan sedikit safety nih di sini. Kenapa? Karena nih, kalau kita lihat patahan-patahan anak tangganya ini, yang bagian pojok sininya pas diputarannya ke bawah terlalu tajam, terlalu kecil pijakannya. Nih kan terlalu kecil. Yang sininya sih masih gede, tapi sininya masih jadi terlalu kecil gitu kan. Dan ini lebih riskan kalau kita terpleset sih. Walaupun jarak ketinggian antara anak tangganya ini udah maksimal ya 18 cm. Cuma kenapa railingnya di sini dan malah pijakan sininya jadi terlalu kecil? Nih, tak praktekin ya. Misal nih jalan. Kalau kita lagi delenger ya, ini bisa-bisa kita itu delenger. Itu mah delenger apa? Yang nonton nggak tahu delenger. Ya delenger tuh kayak nggak merhatiin gitu loh, nggak hati-hati gitu loh. Pokoknya delenger aja. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Kita sampai di lantai 2-nya, atau bisa kita sebut second living room lah ya di ruangan ini. Jadi ada sofa lagi, sofa 3 seater lagi. Sebenarnya sih, ini kok tulisannya thank you for not sleeping, bukan sitting. Kok ditaruh sini ya? Mungkin ada suka kucing tidur di sini. Oh gitu ya. Saai Mbake. Di second living room-nya ini pun konsepnya hampir sama sebenarnya dengan yang di bawah. Ada sofa 3 seater, kanan kirinya ada end table, sini ada coffee table, ada karpet. Terus di sini ada satu lemari gede yang masih ngebentuk American Classic gitu, style American Classic. Bawahnya sini juga ada TV yang digantung, terus bawahnya juga ada laci-laci. Cuman lagi-lagi ya, ini sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan pemilihan perabot maupun furniturnya. Hanya saja nih menurut kita peletakannya ini kurang enak gitu loh. Ini peletakannya di sini, sedangkan TV-nya ada di sini. Jadi seharusnya si TV ini kan sejajar dengan bagian tengah dari kursinya ini, sehingga para orang-orang yang nonton TV pandangannya enak. Nah ini kalau kita di sini, pandangan TV-nya masa gini kan, miring gini. Nonton aku di sini. Oh ya. Nah menurut kita mungkin cuma dari segi peletakannya aja sih. Betul. Ini kan sebenarnya referensi aja nunjukin ini second living room gitu. Iya betul. Harusnya ini digeser aja nih, jadi sofanya bisa mentok. Oke, selesai di second living room, masih ada 4 ruangan, walaupun sebenarnya adanya cuma 2 pintu ya. Ini 2 pintunya, sini ke kamar tidur anak, sini ke master bedroom. Kenapa gue bilang 4 ruangan? Karena masing-masing kamar tidurnya punya kamar mandi sendiri-sendiri. Jadi 1 pintu menuju 2 ruangan, gitu loh. Sebenarnya udah jadi 1 sih teman-teman. Cuman dianya aja yang ribet. Kan ini kamar mandinya ada di dalam kamar mandi. Ya, oke. 1 ruangan. Oke, cut ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini di kamar tidur anaknya ada kamar mandinya. Sama persis sih di sini kayak yang kamar mandi di bawah tadi. Mau di dindingnya, perabotnya, wastafelnya, shower segala macam itu sama persis sih kayak di kamar mandi lantai bawah. Sebenarnya di sini menurut gua ada satu hal yang janggal. Kenapa? Karena kok nggak ada ventilasinya, padahal kamar mandi kan tempatnya lembab banget ya. Atau exhaust fan nggak ada ya. Berarti itu yang perlu ditambahkan. Betul, mungkin kita bisa taruh exhaust fan di sini gitu, biar ada sirkulasi udaranya. Setuju. Gitu sih, saran dari kita ya. Terus kita lanjut ke kamar tidur anaknya. Di sini ini kita kayak sebuah lorong gini ya. Kanan kirinya bagus nih. Dindingnya kanan kirinya dikasih wallpaper kembang-kembang, jadi lucu. Ih, bunga-bunga gitu ya. Kalau sini lemari sih, nanti kita lihat ya. Dan nggak lupa dia masih kasih aksen American style-nya nih di dindingnya. Kasih frame-frame kotak-kotak gede gini. Nice ya. Nih, ini kasur untuk si anak nih. Enak juga kasurnya, empuk. Terus di belakangnya sini ada jendela yang gede, ini ditutup sama roman shade. Kalau dibuka bakal terang sih, Wow, terang banget. Terang banget, asli terang banget. Nah terus di sininya juga dikasihinnya
contohnya ada lemari-lemari buat menggantung apa sih segala macam Ambalan pernak-pernik. sih ini. Ya ambalan ya. Cuma ada satu lagi nih teman-teman, ya kan? Sebenarnya nggak ada yang salah dari perabotnya lagi-lagi, hanya penempatannya aja. Ini kan lemari yang gede banget kayak yang di kamar tidur di bawah tadi. Nah di sini ada meja maupun storage nih. Bentar, kita tutup dulu. Ini mejanya pun bisa dilipat kayak gini, tuh. Buat nyimpen barang-barang yang lebih Bagus banyak bentuk lagi. mejanya ya. Iya. Laci-lacinya handle-nya kayak gitu tuh. Warnanya gold gitu kan, cakep. Nih di sini pun ada. Oh ini buat penyangganya. Oh jadi ketika dia dibuka gini, ini tuh buat nyangga. Nah gitu loh, baru bener nih, baru lebih kuat nih. Nah tapi ini kan ruang kamarnya itu kan nggak yang begitu besar. Ini sayangnya ini terlalu makan tempat sih teman-teman. Setuju nggak? Ini terlalu makan tempat, terus lemarinya pun juga gede. Jadi ini kayak susah gitu loh kalau kita mau ngambil pakaian yang dari sini gimana dong? Tuh. Walaupun ini tadi bisa dilipat, tapi tetap Kurang enak sih. susah ya. Gitu. Lagi- Mungkin penempatannya aja sih, Ya, sama pemilihan mejanya mungkin ya untuk di Gitu. kamar ini gitu. Tapi overall kamar ini unik, bagus, instagramable ya. Gantian lagi sama aku. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nih kan masih ada master bedroom yang belum kita bahas. Aku mau ngasih tahu kalau nanti kita bakalan ke production house-nya. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat gimana sih yang teman-teman dapetin kalau beli rumah di sini, ya kan? Dan udah jadi loh, ready stock, tau nggak? Mantul, nggak perlu inden-inden. Nah itu dia, nih ada pintu menuju master bedroom, silahkan masuk. Ternyata master bedroomnya tuh di atas sini, karena tadi Mas Wicak tuh sotoy bilang di bawah bisa menjadi master bedroom, padahal ini lebih gede. Jangan sotoy kamu. Nih begitu masuk kita langsung sebelah kiri ada kamar mandi. Kamar mandinya desainnya sama persis sama yang udah tadi, ya kan? Nih, persis banget sama yang di bawah tadi udah aku bahas ya. Ya, Sekarang ada kita jendelanya. keluar. Begitu keluar kamar mandi nih teman-teman, langsung ketemu sama ruangan make up. Bukan ruangan sih, area. Area untuk berdandan, berhias di sini. Ini cerminnya gede banget sih. Puas sih ini di sini. Sebentar istriku. Coba kamu ngadep sini. Nah, sini geser sini dikit. Oh iya, kamu kok bersinar banget ya. Ini kan dindingnya semuanya putih. Terus dari sini ada sinar matahari, kamu jadi semakin glowing gitu loh. Glowing ya. Iya. Untuk pemilihan warnanya, pemilihan furniturnya, semuanya tuh masih hampir mirip-mirip ya di setiap kamar yang tadi kita udah review nih. Kayak di sini juga ada area TV-nya, dia juga nge-frame kayak gini, ya kan? Putih semua, bersih gitu ya. Kalau rumah warna putih itu memberikan kesan clean, lapang, bersih gitu ya. Siap, komandan. Nih kasurnya yang paling bagus di sini nih menurutku, headbednya juga cantik ya. Dia divariasi gitu bentuknya, dan di belakangnya ini nih tuh divariasi sama ini apa sih, kayak particle board gitu deh, ya kan? Warna putih kotak-kotak kayak gitu. Terus di samping kanan kirinya tuh ada lampunya kayak transparan putih gitu. Ini lampunya warnanya apa yo? Bukan kuning ya. Jadi kita seringkali kita salah nih nge-review warnanya kuning, padahal warnanya apa yang bener? Natural white. Nah, benar. Bener kah? Bener kah? Benar. Natural white atau warm white? Warm tuh yang paling kuning. Oke. Jadi nih teman-teman, kalau dari tadi teman-teman ngelihat reviewan kita di sini, ini kan banyak banget kayak kritikan dari kita. Itu kan sebenarnya karena ini cuma show unit gitu loh teman-teman. Habis ini teman-teman bakal ngelihat realnya gitu loh. Kalau teman-teman beli ngedapetin yang kayak gimana sih? Nah ini netizen kan sering request ya, jangan cuma show unitnya doang dong, rumah aslinya kayak gimana? Oke, kita penuhin. Nih, kita juga akan house tour singkat ya di rumah production house-nya kayak gimana. Satu poin penting ya, udah include kanopi. Dan di sini ready stock seperti yang kita bilang juga tuh, lihat dari sini, dari ujung situ sampai sana tuh udah ada semua rumahnya coy, mantap. Wow, banyak banget ya. Terus satu lagi sebelum kita house tour rumahnya, mundur dulu. Nah di sini row jalannya di depan rumahnya itu lebarnya 8 meter teman-teman. Jadi ketika kita naruh mobil kita di jalan pun juga nggak akan mengganggu lalu lintas mobil-mobil yang lewat gitu loh. Mantep ya. Dan kalau kita perhatiin juga nih, nggak ada tiang listrik, tiang telepon apa segala macam, bersih di atasnya. Karena semua utilitasnya di sini ditanam di bawah tanah alias underground. Ini salah satu
hal yang penting banget ketika kita beli rumah ya. Dan kalau kita melihat juga enak nih, rumahnya udah rapi gini ya kan. Wih, my new home. Ini bisa buat 2 mobil loh carportnya. Ya, seperti yang kita udah mention ya, ini bisa buat 2 mobil. Dan di sini, ini untuk area utilitasnya ya teman-teman ya. Ini meteran, ini meteran PDAM-nya ditaruh sini. Airnya pakai PDAM teman-teman di sini. Dan ini turun airnya buat nampung airnya digembok ya, nggak bisa dibuka. Taruh di sini. Terus di sini untuk nanti fiber optiknya untuk internet, koneksi internet maupun teleponnya. Terus di sini juga udah include lampu taman kayak gini teman-teman. Situ pompa airnya, fungsinya ya karena si penyimpanan airnya ditaruh bawah, untuk ngalirin airnya ya harus pakai pompa air dong, ya kan? Udah include teman-teman. Dan di sini juga tempat colokannya bagus nih, dia rapi, dibikin yang pakai model ginian. Jadi nggak akan konslet di luar walaupun kena air hujan. Mantap. Salah satu kelebihan juga ketika kita membeli rumah baru tuh, kita perhatiin dindingnya, warna catnya, semuanya masih bersih, masih halus, enak banget dipandang ya kan. Oh iya, sini kWh meter PLN-nya dapatnya nih 2200 watt. Udah dapat 2200 watt ya teman-teman. Wih, ini pintunya masih dilapis plastik ya, nggak boleh kita ini nih karena belum serah terima. Gila, cakep banget pintunya. Nggak kelihatan gede sih kalau dari ini. Nah, kalau dipegang masih ada diplastikin. Pintunya gede banget sih, sumpah. 2,5 meter ini. Solid engineering ya. Kerasa padat banget. Dan nih kita perhatiin juga di situ udah siapin buat tempat instalasi AC, itu buat pipa-pipanya lewat situ, terus itu untuk instalasi listriknya. Ini tipe rumah yang 6x12 juga, sedikit berbeda dengan yang kita review di show unit. Karena di sini nggak yang hook. Kalau nggak yang hook ada area di belakangnya, dikunci sih. Ya udah deh, ada area di belakangnya, lahan kosong, backyardnya. Dan juga ketika kita membeli rumah, kita bakalan lebih enak lagi kalau melihat rumah yang asli yang sedang dijualnya, karena kita bisa menilai kualitasnya secara keseluruhan. Kalau di sini jujur ya, komentar jujur, garapannya rapi banget sih teman-teman. Ya, bener kan? Iya. Sekilas aja udah kelihatan semuanya rapi. Sini kamar tidur, sini area kamar mandinya tuh. Nih teman-teman udah lihat real unitnya ya, yang akan teman-teman dapetin kalau beli rumah di sini. Tuh kalau kayak gini, tadi udah ada referensinya, bisa teman-teman kreasiin sendiri sesuai kebutuhan teman-teman ya kan. Mau kayak gimana peletakan sofa, dapurnya mau diapain, terserah. Sekarang kita ke atas yuk. Ayo, sap. Nih teman-teman, kita udah sampai di lantai 2. Di sini ada kamar 1, kamar kedua. Dan di sini ada kamar mandinya. Oh, kamar mandinya pun juga udah dapat water heater. Sama di sini ada ventilasinya teman-teman. Oh iya. Kalau di real unit yang akan teman-teman dapetin. Nah, ininya juga udah bener nih. Nah, ini yang tadi kita mention udah bener nih. Nih, dia pakai lantai yang keset ya. Keramiknya yang nggak licin. Terus juga diturunin level lantainya. Jadi langsung masuk ke floor drain. Jadi ini untuk area showernya gitu kan. Tuh bener berarti yang tadi kita mention di sana, ternyata realnya kayak gini. Berarti bener tadi kita ngomongnya di sana ya. Nih teman-teman, aku mau nunjukin karena tadi di show unit itu nggak terlalu kelihatan ya. Nih jendelanya 2 bisa dibuka. Nah ini emang dibukanya sebatas ini aja nih, kayak ada pagernya gitu tuh. Kelihatan kan? Kalau dari seberang itu kelihatan. Dari fasad depan rumahnya sebenarnya bukan cuma untuk variasi aja, mungkin ini biar lebih safety ya. Jadi orang tuh nggak bisa loncat gitu loh. Betul. Nggak bisa keluar. Anak-anak juga aman. Aman gitu. buat anak-anak gitu. Itu aja sih. Aku suka sih ngelihat rumahnya ini masih bersih banget, garapannya rapi. Instalasinya tuh disiapin juga, instalasi AC gitu ya. Dan dapatnya pun juga jendela yang gede-gede kayak gini. Ini penting banget apalagi zaman Covid ya. Betul. Biar udara di dalam rumah selalu segar. Terus homogeneous style juga, dapatnya rapi. Tuh, teman-teman bisa ngeliat nih. Pemasangan natnya juga rapi gitu. Banget. Natnya putih, Karena rapi. mungkin kalau yang tadi di show unit udah agak lama ya. Nah, teman-teman harus melihat real unitnya ini yang akan teman-teman dapetin. Rapih banget pengerjaannya. Itu juga tangganya juga ada pelinnya, pakai homogeneous style. Nice sih overall.
Terus aku mau kasih tahu nih apa aja sih keunggulan dari Millennium City ini. Nih, dari lokasinya ya teman-teman, dia tuh cuma 5 menit aja dari stasiun Parung Panjang. 50%-nya di sini tuh area hijau teman-teman. Nanti juga ada area pejalan kaki sama pesepeda itu bersandingan sama pepohonan gitu, dan ada taman-tamannya pasti cantik banget. Dan di sini tuh huniannya berkelas karena dia tuh udah mempertimbangkan aspek kemudahan dan lalu lintas kendaraan. Lebar jalan arteri di sekitar kompleknya itu 12 meter. Wow. Nah, sekarang kita masuk ke harganya nih. Pasti pada penasaran kan harganya berapa? Jadi, rumah yang lagi dipasarin tuh yang tipe ini nih, yang tipe Brighton. Itu harganya dari 1,2 sampai 1,4 M. Buat info lebih jelasnya, teman-teman bisa tanya ke nomor marketingnya yang nomornya ada di kolom deskripsi kita. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram kita yang ada di bawah ini. Bye. Makasih udah nonton.